saya dikasih tema self control ya. Udah keluar ya. Jadi kliknya ke sana ya. Saya suka lupa. Baik. Sebentar. Apa yang di benak kita ketika kita mendengarkan tema ini? Apa yang ada di pikiran Anda? Halo? Emosi. Apa? Emosi. Oke, emosi. Ada lagi? Agenda. Agenda apa nih yang saya mau lakukan ke depan? 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, begitu ya? Kemampuan. Oke, ada lagi? Kemampuan. Halo? Kemampuan. Kemampuan, oke. Apa maksudnya melihat sejauh mana kemampuan saya gitu? Ya Pak. Oke. Anak-anak muda suka dengan itu ya. Coba melihat, menggali, coba mau menjajaki segala sesuatu yang buat dia penasaran. Oke, ada lagi? Keinginan. Keinginan apa itu? Keinginan. Makanya kan tadi suruh tunjuk depan, gak kedengeran soalnya anak muda. Sorry. Apa? Citra? Keinginan duniawi Pak. Keinginan duniawi. Keinginan duniawi ya. Pada senang ya dengan keinginan duniawi ya? Nah. Oke. Ini kira-kira tujuan yang Mega sampaikan ke saya. Inilah keinginan tawar anak-anak muda. Mengeksplorasi apa yang menjadi tanda tanya besar di dalam hidupnya, apa yang menjadi keingintahuannya, buat penasaran, ya, baik di dalam pergaulan, ya, tujuan hidup, pekerjaan, cara berpikir, dan lain sebagainya, games dan lain sebagainya, ya, keingintahuan yang begitu dalam untuk cari tahu sebelum menemukan itu belum mau berhenti. Saya juga tipikal orang yang seperti itu. Saya kalau bawa mobil terus ketemu jalan yang saya tidak pernah tahu, saya penasaran, ini kemana nih untuk sampai nyasar ya nggak apa-apa. Yang penting saya akhirnya dapat pelajaran dari situ. Nah ini, kemudian apakah salah itu hal seperti ini? Ya nanti kita akan lihat. Tentu tidak salah, ya. Ada koridor dalam bereksplorasi ya, yaitu firman Tuhan. Karena itu kita anak-anak Tuhan, ya. Kita mesti punya satu dasar untuk berpijak sebelum kita bergerak, sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, baik, kita sebelum lanjut ini kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan pimpin sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu tentang pengendalian diri, self control atau penguasaan diri Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kami harus bagaimana Tuhan untuk menyikapi keinginan tawan kami tentang dunia di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini, kiranya Roh Kudus menolong kami. Layakkan kami, jangan ada dosa-dosa yang menghalangi kami menerima berkat-Mu yang berlimpahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jadi kembali ke sini, keinginan tawan untuk mencari, menggali sesuatu, anak-anak muda, apalagi seumur kalian ya, di zaman ini ya, tentu sah-sah saja. Tidak ada sesuatu yang diharamkan, boleh ya. Tetapi ada batasan-batasan. Nah, itu tadi makanya disandingkan dengan eksplorasi ini, disandingkan dengan pengendalian diri, self control tadi. Itu tema yang diberikan kepada saya. Nah, saya coba memikirkan dan coba menyajikan ini untuk kita sama-sama kita pikirkan.
Jadi belum terlambat. Kalian mungkin sekitar umur kalian paling tua 25-26 ya, bahkan ada di bawah itu, masih punya perjalanan yang panjang secara hitungan manusia. Kita akan menuju ke sana dan sekarang mempersiapkan diri dengan baik. Ya, oke. Penguasaan diri ya, pengendalian, self control. Kacamata dulu, saya baru kacamata nggak kelihatan udah. Baik. Nah, apa itu self control? Ya. Kalau kita buka di Kamus Bahasa Indonesia KBBI ya jelas di situ penguasaan diri, kontrol, pengendalian diri ya. Bukan hanya dalam pemahaman sebuah tindakan, sikap, tetapi juga tutur kata termasuk di dalamnya. Kalau di dalam manajemen self control atau kita lihat para pakar psikolog, mereka lebih kurang juga intinya mengatakan bahwa kita harus bisa mengontrol ucapan seperti tadi ya dikatakan emosi seperti itu, sesuatu yang datangnya meletup-letup dari dalam diri kita ya seperti itu. Ada juga yang mengatakan itu sebenarnya dorongan yang impuls itu yang meledak-ledak itu cuma sementara, maka latihlah pikiranmu, hatimu untuk bisa menghadapi itu, bisa menghandle itu. Ada juga yang mengatakan sesuatu itu datangnya dari luar, di sekitarmu, lingkunganmu. Oleh sebab itu kamu tidak harus kalah emosimu terhadap hal-hal seperti itu. Saya ingat waktu saya seumuran kalian, saya mendengar pertama sekali saya mendengar kalimat ini, bahwa seharusnya emosi kita tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar, ya, karena emosi kita ada pada diri kita. Seharusnya kita yang mengendalikannya, tidak dipengaruhi oleh ada yang di luar. Ya, misalnya contohnya, waktu itu hamba Tuhan itu mengatakan, kalau kamu di jalanan macet, terus ada orang teng pacotin kamu terus jadi marah. Kenapa rupanya? Harusnya kan tidak. Emosi itu milikmu, bukan milik orang lain. Kenapa harus terpengaruhi oleh di sekitarmu seperti itu? Itu cara mengendalikan. Orang-orang dunia, para ilmuwan mengatakan semuanya itu bisa kita latih melalui pikiran kita. Ya. Tapi sore ini kita tidak hanya mau melatih pikiran kita, tetapi kita mau lihat sesuatu yang dasar sekali yang Tuhan ajarkan kita bersandar. Pengendalian diri kita itu bersandar kepada Tuhan, bukan menyandarkan pada kemampuan diri kita. Cara kita mengendalikan pikiran kita. Nah, misalnya kalau kita mulai ngantuk, ya bagaimana kita harus bisa mengantisipasi itu kan gitu loh, yang mengendalikan itu. Entah kita ke belakang, cuci muka dulu biar nggak ngantuk kan seperti itu, ya. Nah, tetapi lebih daripada itu, dasar firman Tuhan nanti akan kita lihat apa yang menjadi keharusan kita untuk bisa menjadi mampu menguasai diri. Nah, di dalam Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 22 ayat 5 ayat 22-23, salah satu buah roh itu kan, buah roh itu ada penguasaan diri ya seperti itu. Jadi jelas di sini firman Tuhan mengajar kita supaya kita buah itu datang dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Nanti ditanya. Baik, mana yang berkenan kepada Tuhan? Kita kan mau cari perkenan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Setuju nggak dulu itu? Kalau nggak setuju, ya percuma saya melanjutin. Ya kan? Setuju kan kita? Kita mau mencari perkenan Tuhan. Karena kita bicara tadi eksplorasi, berarti kita menggali segala sesuatu, baik di dalam pergaulan, baik di dalam pengetahuan, baik itu ekonomi dan lain sebagainya. Kita boleh gali itu, tapi ada koridornya ya. Ada koridor. Ya. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Nah,
Cuman timbul satu pertanyaan, mana yang berkenan kepada Tuhan? Apakah lantas Tuhan tidak berkenan apabila kita memakai rasa ingin tahu kita untuk menggali, mencari tahu segala sesuatunya? Tentu tidak, karena eksplorasi atau self control itu dua-duanya oke, dua-duanya boleh. Hanya kita perlu yang namanya skala prioritas di dalam hidup ini. Ya. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa kita harus diperlengkapi mengetahui dulu apa kata firman Tuhan, menjadi dasar buat kita, sehingga kita mengetahui bagaimana seharusnya saya memprioritaskan pikiran saya, kegiatan saya, apa yang saya kerjakan. Yang pertama, master plan kita mesti dudukkan sama dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Bagaimana kita boleh mengetahui apa yang Tuhan mau? Itu sudah tidak ada jalan lain, hanya ada di dalam doa dan baca firman Tuhan. Anak-anak muda, tolong catat, garis bawahi, ya. Doa dan firman Tuhan itulah yang membuat kalian bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Tadi jangka panjang, ya, apa agenda kita, semua carilah di dalam Tuhan melalui pergumulan pribadimu di dalam doa dan firman Tuhan. Jangan cuman dengan khotbah, tetapi itu adalah pergumulan pribadi, ya. Pergumulan pribadi berarti gimana? Punya jam doa yang baik, betul? Apalagi punya saat teduh yang baik, punya waktu baca firman Tuhan, ya. Nah, itu nomor satu, supaya kita mendudukkan apa yang menjadi rasa penasaran kita, apa yang hendak kita gali, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan terhadap kita masing-masing. Kemudian yang kedua, rencana manusia, ya, tujuannya jelas, visinya dari Allah, ya. Jadi jelas sekali kalau kita sudah mendapatkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan terhadap hidup kita, baru kita bisa menyusun rencana pribadi kita. Dan yang ketiga, barulah kita melakukan eksplorasi yang terkontrol tadi, karena kita sudah tahu mana koridornya yang boleh dan tidak. Kalau tidak, kita akan menjadi liar. Anak-anak muda akan bisa suka-sukanya. Ada uang di tangan, dia bisa lakukan apa suka-sukanya. Liar, ya, seperti contohnya misalnya di Alkitab, anak hilang, ya. Minta duit sama bapaknya, warisannya, terus dia pergi poya-poya. Dia pergi mengeksplorasi seks dan lain sebagainya, ya. Dia pergi kuliner sepuas-puasnya dia, sampai habis ludes duitnya, akhirnya menjadi seorang apa? Pekerja apa? Cerita itu masih ingat nggak? Sampai makanan babi mau dimakan itu pun nggak boleh, ya. Dia kerja sama di peternakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami, kita memprioritaskan. Jadi jangan belum apa-apa, wah saya mau ini, saya mau itu, saya mau bikin ini. Itu artinya kita sedang merencana sesuatu yang lepas dari apa yang Tuhan sudah rencanakan buat setiap kita pribadi, ya. Artinya kita mau mengikuti pikiran kita yang liar, mengikuti kehendak kita yang liar. Karena kita tahu sebagai manusia kita terlahir sebagai manusia berdosa, yang pasti tanpa kontrol Tuhan akan terus di dalam lumpur dosa, ya. Nah, pentingnya self control, ya. Self control itu penting sekali. Kenapa? Karena tanpa itu, sekali lagi, ya, tanpa kita memahami itu, kita akan salah bertindak, salah melakukan sesuatu. Tadi katakan tindakan bisa berupa ucapan atau kelakuan. Maka kalau kita tidak memahami dan tidak memiliki suatu kontrol pribadi yang baik, maka
kita akan memberikan kerugian pada diri kita dan pada orang lain. Ya, ucapan kita bisa menjadi mendukakan orang, menyakiti hati orang, ya seperti itu. Tindakan kita bisa juga menjerumuskan orang lain, juga menjerumuskan diri kita. Nah, jadi penting untuk kita mempunyai self control, ya seperti itu. Di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Coba kemarin saya gali pemahamannya apa. Kira-kira demikian. Artinya kita bukanlah pribadi yang kuat, tidak memiliki pertahanan, ya, rohani yang kerdil, kekanak-kanakan, tidak memiliki iman yang besar dan teguh. Begitu datang masalah, maka jatuhlah kita menjadi sandungan bagi orang lain, juga tidak, jangankan jadi berkat ya, dan jadi sandungan ya, kita akan menjadi sesuatu yang mungkin di kelompok kita disebut sebagai pengacau, atau mungkin dianggap sampah ya, seperti itu. Karena selalu menimbulkan sesuatu yang tidak baik buat orang lain. Nah, Amsal 16 ayat 32 sampai 33 juga katakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya, pahlawan yang kita tahu gagah perkasa kuat, tetapi orang yang bisa menguasai diri dikatakan lebih hebat daripada itu. Powerful ya. Orang yang bisa mengendalikan diri. Nah, kemudian kita akan melihat poin lainnya lagi, teman-teman. Keuntungan apa yang didapatkan kalau kita memiliki suatu kontrol diri, penguasaan diri baik, ya? Ya, itu bisa menjadi mencegah kesalahan yang berulang-ulang kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri, seringkali kesalahan sama kita lakukan kembali. Dan yang kedua, mengubah cara pandang menyikapi suatu masalah. Kalau kita tidak memiliki sebuah kontrol diri yang baik, seringkali kita melihat sesuatu itu, pandangan kita selalu negatif. Kita selalu melihat sesuatu itu selalu negatif. Tetapi coba kita dari sudut pandang lain, dengan kita tidak langsung menjudge atau dipengaruhi oleh pemikiran kita yang negatif, tindakan emosi kita itu, maka kita bisa melihat sudut pandang lain, mungkin maksudnya berbeda dengan apa yang kita pikirkan pertama. Seperti itu. Yang ketiga, kita menjadi dewasa dan tekun, ya. Firman Tuhan jelas katakan, kalau kita biasa dengan permasalahan, kita biasa mendapatkan penderitaan, maka kita akan dimurnikan, kita akan tekun, kita akan kuat. Kenapa? Karena kita sabar menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita punya keteduhan, kita punya ketenangan, selalu setiap kali menghadapi masalah yang menimpa diri kita. Dan yang keempat, membuat hubungan menjadi solid, ya. Jelas, hubungan menjadi solid itu bermula dari hubungan kita sama Tuhan. Ya, kalau kita bisa hubungan dengan Tuhan dekat baik, maka cara kita menyikapi orang yang berkata kasar kepada kita atau teman sekalipun kadang-kala bisa saja mengungkapkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita tidak mudah emosi dan kita bisa mengontrol, maka kita lambat laun, lama kelamaan kita memahami teman kita, maka itu membuat kita semakin dekat. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian memudahkan kita mencapai goal. Kalau saya ibaratkan ya, misalnya di tempat kerja, dunia kerja, kalau salesman terus dia masih baru,
lantas dikasih tugas pekerjaan, kalau dia nggak tekun, dia tidak tidak punya bisa mengendalikan diri, keinginan dia yang polanya yang belum terbentuk, yang mungkin dia datang pokoknya gua kesini kerja mau dapat duit aja, tetapi dia tidak mau dididik, dibimbing oleh atasannya, merubah cara mindsetnya yang berpikir, cara dia bekerja, maka dia nggak lama itu kerjanya, entah dia nanti resign keluar atau dia gagal di dalam tim itu, dia tidak pernah bisa mencapai goal target dari perusahaan. Tetapi kalau dia mau mengikuti pola yang diajarkan oleh atasannya, atau supervisornya, atau sales manajernya, maka dia akan dituntut untuk mencapai goal itu. Meskipun lambat, tapi akan mencapai goal itu. Nah, ini keuntungan kalau seseorang bisa menguasai diri dengan baik. Ya, jadi saya bisa simpulkan di sini, kita jangan asik dengan apa yang kita pikirkan benar. Ya, bisa kita menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri kita yang pola pikirnya yang salah. Nah, itu harus diubah seperti itu. Nah, saya ambil firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 1 sampai 3 dan 32 sampai 33. Saya PA beberapa ayat ini dan saya mau bagikan kepada kita. Harapan saya kita benar-benar bisa memahami bahwa pengendalian diri itu sangatlah penting untuk kita dapatkan di dalam Tuhan. Ya. Firman Tuhan ajarkan apa di dalam beberapa ayat ini ya. Nanti kita akan lihat. Kita baca dulu ya. Saya ngajak teman-teman yang pria baca ayat 1, kemudian yang wanita baca ayat 2, terus ayat 3 pria, wanita lagi ayat 32, dan yang terakhir 33 bareng-bareng biar hilang ngantuknya ya. Oke, mulai dulu tadi pria ya. Ayat pertama, silakan. 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kan? Ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Barang undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Ya, ini beberapa ayat dari Amsal saya ambil ya. Ini bicara soal pengendalian diri, penguasaan diri. Nah, di ayat 1 dan 33 itu saling mendukung ya. Manusia bisa merencanakan itu ini maksudnya ya, menimbang-nimbang dan artinya mau itu, mau ini, merancang sesuatu, mengandai-andai mau lakukan itu dan ini. Tetapi apa yang terucap berasal dari Allah. Artinya semua yang kau timbang-timbang, semua yang kamu rencanakan, semua kan itu titik akhirnya yang menentukan itu tetap Tuhan. Ya, jadi Tuhanlah penentu di dalam hidup setiap kita. Ingat itu baik-baik. Kita adalah ciptaan Allah yang berdosa, yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, ditebus di dalam anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus. Maka kita harusnya lebih memahami, menyadari sesungguhnya Tuhanlah penentu hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Dan yang berikutnya, ya kalau kita baca ini ya, kalau saya kemarin lihat bahasa Indonesia sehari-harinya lebih gampang dipahami ya. Kalimatnya ingat saya, karena saya dibesarkan di lingkungan Melayu sih ya. Jadi kalau bahasa Indonesia sehari-hari ini kayak bahasa Melayu itu lebih cepat saya nangkapnya. Dia bilang begini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Manusia boleh berbuat rencana, tapi Allah yang memberikan
mengambil keputusan. Lebih jelas ya daripada yang tadi kalau kita baca dari terjemahan baru ya. Nah teman-teman, bacalah firman Tuhan dan banding-bandingkan dengan banyak bahasa, kita akan dapatkan kekayaan ya. Hal-hal yang kadang kita tidak pahami, kita bisa mengerti seperti itu. Jadi sebagai manusia kita dapat membuat rencana, tetapi kemampuan untuk melaksanakan rencana tersebut ya berasal dari Allah ya. Kalau kita baca di lengkapnya ya di pasal 16 itu ya, di ayat 9, ayat 33 ya, ini ada keterkaitan. Tadi kita hanya lihat ayat 1 sama 33 saja. Kemudian di Amsal 21 ayat 31 juga ya. Kita dapat mengeksplorasi ya, kita dapat menggali, mencari segala sesuatu yang kita inginkan. Toh akhirnya kembali lagi, dan kemampuan untuk menggali itu kita harus sadar, itu semua dari Allah. Kemampuan kita kepingin tahu, misalnya setiap orang kan berbeda-beda ya. Misalnya kayak Suarez misalnya, kamu senengnya apa Suarez? Bola. Kamu mencari tahu tentang bola ya, kamu sendiri mungkin terjun latihan bola dan lain sebagainya. Tentu kemampuan itu harus kamu sadari bahwa terlahir punya bakat main bola itu kan dari Tuhan, ya kan? Jadi memang sepatutnya lah Suarez kamu mengandalkan Tuhan, karena itu talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau tidak Tuhan berikan itu, kamu pun tidak bisa menggali bidang itu. Mungkin ada orang lain suka pertambangan, masuk hutan, keluar hutan, nyari belalang hutan misalnya seperti itu. Itu pun tidak semua orang punya bakat dan kesenangan seni seperti itu. Hanya Tuhan yang memberikan kepadamu. Sadarilah, sadarilah itu pun dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu kembali kepada Tuhan, jangan asik dengan keinginanmu sendiri. Kita lanjut. Kemudian kalau kita lihat ya, bahwa ketika manusia berdosa, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Mereka waktu itu apa tindakan pertama? Ada rasa malu, terus mereka cari apa? Belum celana, daun terus dijahit, belum ada benang. Pakai apa? Disemat pakai apalah ya, daun kelapa ada nggak ya waktu itu? Ada, lidi lah ya, disemat, terus dibikin cawat kan? Bikin apa? Bu Yemi mah? Cawat ya. Pokoknya bisa nutupin rasa malunya kan, gitu kan? Tetapi kan sekali lagi itu menunjukkan bahwa ketidakmampuannya karena tidak sempurna. Akhirnya Tuhan datang suatu hari, hai manusia, di manakah kau berada? Nah, terus aku bersembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Aku malu. Kenapa kamu malu? Ternyata melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk tidak dimakan, buah itu dia makan. Nah, di sini kita lihat bahwa sesungguhnya manusia tidak mampu untuk tidak mengandalkan Tuhan. Ya, betul nggak? Akhirnya Tuhan sembelih apa itu, domba ya, untuk bikin cawat yang lebih bagus yang bisa menutup kemaluan mereka. Nah, kita lihat waktu Kain membunuh adiknya juga sama. Siapa yang dibunuh Kain? Habil, lulus sekolah itu semua pasti. Terus Tuhan bilang apa? Aku akan menghukum Kain kan? Kain terus bilang dia akan pergi. Akhirnya dia mengungsi, dia pergi mengembara. Dengan cara dia tidak menerima teguran Tuhan, dia bangkang, dia pergi ke tanah. Ada yang tahu? Nod. Ke tanah Nod dia mengungsi. Dia cari pelepasan sendiri. Dia mencari solusi dengan kemampuannya sendiri. Ya kan? Nah, terlihat di sini
dia tidak mampu. Karena apa? Turunannya kembali tidak hidup suci, malah lebih berdosa daripada si Kain. Ya, keturunan dia kesekian, bahkan orang pukul dia bunuh. Dan bukan satu orang, kalau Kain bunuh satu orang, dia bunuh 2 orang. Ya, seperti itu. Ada yang tahu nggak siapa? Lamek ya? Ya, cerita Lamek. Ya, itu guru-guru sekolah minggu pasti tahu. Nah, jadi kembali lagi kita lihat, pengendalian diri itu hanya mampu dan diberikan oleh Tuhan. Kalau orang dunia bilang dengan cara melatih pikiranmu, tetapi tidak. Kita sudah lihat 2 bukti, Adam maupun Kain, ya, tidak mampu. Yang hanya mampu Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Ya, jadi pengendalian itu kita belajar hanya tadi awal saya katakan kedekatan, kekaripan kita, keakraban kita dengan Tuhan, yaitu di dalam doa dan baca firman. Baca firman berarti kamu sedang mendengarkan Tuhan. Jadi jangan cuma suruh Tuhan dengarin kamu, minta itu ini, kan Tuhan kamu suruh dengarkan. Tapi sebaliknya, kita juga mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan, menaruh kepekaan, bimbingan roh Tuhan untuk kita memahami apa yang Tuhan sebutkan, apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, itu poin 1 ya, Tuhan penentu. Kemudian, nah, firman Tuhan menjadi standar. Tadi kita sudah sedikit singgung. Di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, kita mengerti apa sebenarnya rancangan Tuhan buat hidup kita. Ya, itulah yang menjadi standar kita. Seperti orang kalau kita bikin planning, kita selalu mulai dari hidupnya, misi. Ya, kalau kita orang Kristen harus selalu misi nomor 1, karena misi itu tidak pernah berubah, satu dari Tuhan. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia apa? Itu misi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Roma 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19-20. Ya, apa? Tahu? Iya. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya, pada Tuhan dibaptis gitu. Nah, ini menjadi standar selain apa itu tadi? Tuhan penentu. Kita lihat di ayat 1 dan di ayat 33. Nah, kalau di ayat 30 ayat 2 dikatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hatinya. Jadi menjadi standar itu ukurannya firman Tuhan. Orang jangan sombong, wah aku benar gitu ya, ayat 2 itu. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kalau pepatah orang Teochew, orang Chinese, mau ngikutin saya? Nggak usah ya, kau belajar bahasa Teochew. Kaki olo pak nang bohyang. Nah, itu artinya apa? Kamu pintar muji sendiri tapi orang lain menghinamu. Nah, jangan pede, jangan kegedean, GR. Bahwa aku paling cakep, aku yang paling benar. Ya. Standar pengukur kamu benar apa tidak itu adalah firman Tuhan tadi ya. Standarnya firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar seperti itu, ya. Seringkali kita tidak dapat melihat kesalahan, kemiskinan rohani kita, kebobrokan kita. Coba nanti satu malam sebelum tidur di jam doamu, kau tenangkan batinmu, kau hadap Tuhan dengan segala kerendahan hatimu, kau diam, Tuhan menyelidiki. Seperti lagu ya, selidikilah aku Tuhan. Biar Tuhan selidiki, sehingga kita tahu betapa kita orang berdosa, betapa banyak hari ini aku sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak. Dan kita baru minta
Roh Kudus terus membersihkan kita, menuntun kita, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita banyak cacat celahnya. Hanya standar firman Tuhan di dalam pergumulan pribadi kita sama Tuhan, kita baru bisa melihat kita ini benar apa enggak di hadapan Tuhan. Yang berikutnya adalah mengikuti rancangan Tuhan, di ayat 3 ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, coba tolong baca ayat 1, itu juga bagus, mirip-mirip seperti ini ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tetapi di dalam Mazmur 37 itu konteksnya tentang orang kafir, orang yang apa itu namanya, Apa istilahnya? orang jahat ya, sama orang benar. Orang benar selalu ditindas. Coba silakan tolong bacakan satu orang. Vera sudah dapat 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan membantu. Iya, kita seringkali cuma bisa sebut Tuhan, aku percaya sama kamu. Tetapi ketika datang masalah, masihkah kita bisa seperti itu? Atau kita meraung-raung di dalam kesedihan kita? Atau kita coba mencari jalan pintas, pergi cari orang yang bisa menolong kita, lupa kalau Tuhan sesungguhnya sudah berfirman. Ini cuma bisa kalian lakukan, bukan hanya sekedar teori, apabila kita bergumul hidup karib dengan Tuhan. Doa dan baca firman Tuhan. Sekali, doa dan baca firman Tuhan ya. Orang yang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan mengandalkan dirinya, kesombongan, tetapi harus mencari dengan segala kerendahan hati kehendak Tuhan dalam segala sesuatu di dalam hidup kita ya. Apa yang ingin kalian gali, apa yang ingin kalian rencanakan masa depan, kuliah, sekolah, kerja, percayakan itu terlebih dahulu. Bertanyalah kepada Tuhan sebelum kalian mengeksplorasi semuanya itu ya. Jangan nanti kita terus muter-muter ya. Contoh lagi ya, Alkitab banyak contoh ya. Tidak mau dengar Tuhan, tidak bisa mengendalikan diri, dapat air yang pahit, komplain Tuhan ya, tidak bisa kontrol diri bangsa Israel. Muter-muter terus pada Tuhan sudah mimpin, siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api, berontak terus. Akhirnya muter berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Harusnya kalau kita lihat peta, jalan kaki setahun udah nyampe ke tanah Kanaan kan? Nah, kita sendiri akan rugi sebab kita merancang sesuai dengan keinginan kita yang kita tidak tahu sejengkal ke depan apa yang terjadi. Kita tidak tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu 1 detik bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan tahu itu. Nah, kita tahu itu, kita tahu, tapi kita terus bandel. Kita nggak mau mengandalkan Tuhan, masih mengandalkan diri sendiri. Ada kan perumpamaannya situ, orang muda dia merancang begini-gini, dia bawa ke negeri sana, mau bikin itu ini. Tapi akhirnya siapa yang menentukan? Kata Nabi, Tuhan kalau tidak izinkan, tidak mungkin itu terjadi ya. Lanjut yang waktu saya tinggal 4 menit katanya. Mengikuti rancangan Tuhan, oke udah. Tuhan panjang sabar. Ini yang kita dapatkan terakhir ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, sebuah strategi kalau tidak ada kesabaran, menunggu musuh masuk, lawan masuk ke dalam perangkap kita, maka kita akan tidak menang di dalam sebuah peperangan. Ya, kalau kita tidak sabar mengintip, kalau kita tidak sabar menganalisis apa yang kita dapatkan data, kita cuma lihat apa yang tampak di muka, maka kita akan gagal. Sama ketika 12 suku masuk ke dalam pengintaian di tanah Kanaan, hanya Kaleb dan Joshua yang memiliki kesabaran dan memiliki pengendalian diri yang baik. Dia melihat dari sisi lain sehingga dia percaya
Tuhan yang mengendalikan semua itu. Ya. Kesabaran, Tuhan menjadi teladan bagi kita. Tuhan memberi contoh betapa Dia sabar seperti di dalam Nahum 1 ayat 3 katakan. Coba Jos bacakan Nahum 1 ayat 3. Tuhan teladan buat panjang sabar kita. Nahum 1 ayat 3 demikian berkata, Tuhan itu banyak sabar dan besar kuasa, tetapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting-beliung dan badai, dan awan adalah reputasinya. Ya, ya. Jadi belajarlah sabar, ya, karena Tuhan kita sudah menetapkan panjang sabar buat kita sebagai teladan. Nah, ini beberapa aplikasi yang saya coba simpulkan dari firman Tuhan tadi. Belajar mengendalikan diri, ya. Eksplorasi bagus sekali, harus anak muda. Tetapi taruhlah itu di dalam hadapan Tuhan dulu, bawa kepada Tuhan dulu. Ya, silakan anak-anak muda melampiaskan diri dalam kesenangan hobi, mengeksplorasi apa saja. Tetapi ingat, segala upaya itu berasal dari Allah. Allah yang memberikan kemampuan tadi katakan, yang adalah sumber segala ciptaan. Oleh sebab itu, dapatkan restu dari Tuhan, ya. Ya, jadi jangan minta doa restu sama ayah bunda saja, tapi sama Tuhan, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ingat, Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu di kekekalan, ya. Ada firman Tuhan katakan, ya, di Pengkhotbah berapa? Ingat? Ada yang ingat? Pak Pendeta ingat? Bantu saya lupa itu ayat 12. Bunyinya. Penciptaan pada masa mudamu. Bukan. Kamu boleh hanya anak muda, lakukanlah sesuatu yang menurut kamu senang. Tapi ingat, Tuhan akan minta pertanggungjawabanmu. Pengkhotbah ini saya. Ya. Nah, itu nanti PR cari dah. 3. Ada yang ketemu? 12 ayat 1. 12 ayat 1, ya. Coba baca. Ingatlah menciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat. Bukan gitu. Ada pesanan. Eh? Berialah terus. Oh ya, menangkap dari taman mengatakan tak ada kesenangan bagiku dalamnya. Sebelum matahari datang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang mengestu hujan. Bla 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 bla. Bukan itu. Ada yang ketemu? Kesia-siaan, sia-sia. Sudah putus sia-sia. Ya nggak apa-apa, nanti aja dicarinya. Waktunya udah ngangkat-ngangkat sudah. Jangan babak belur baru menikmati keberhasilan, ya. Jangan babak belur dulu seperti Israel keluar dari Mesir, ya. Udah 40 tahun tuh babak belur tuh. Saya nggak ngerti kalau pakai sepatu berapa pasang udah hancur, ya. Jalan di padang gurun. Ada banyak waktu, tenaga, materi yang terbuang. Jangan seperti anak yang hilang tadi, ya. Khotbah 11 ayat 9. Wah, penasaran. Ini keinginan tahun yang tinggi sekali. Ya, bacain, Vera, Om Jimmy. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Iya. Dan turutilah keinginan hatimu Iya. dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Iya, betul. Sah. Eksplorasi sah. Tapi menurut cara Tuhan. Itu ya, ingat ya. Jangan kamu muter-muter dulu baru cari Tuhan, udah babak belur, ya itu tadi. Jangan babak belur baru nikmati keberhasilan. Ada banyak waktu, tenaga, materi yang terbuang. Oleh sebab itu ikuti rencana dan rancangan Tuhan. Cari tahu dulu, tanya Tuhan. Tuhan, hal yang sepele. Tuhan, aku mau kuliah kemana nih jurusannya yang pas? Ya. Jangan mikir-mikir dulu, reka-reka dulu. Aduh, gua kalau mau kuliah ini nanti gua nggak punya duit nih. Bapakku nggak siap dengan uangnya. Tuhan akan sediakan. Tuhan Maha Kaya. Percaya sepenuh hati. Ya, udah banyak contoh. Ya, teman-teman saya, anaknya, ya, yang di luar nalar kita. Ya, Tuhan kasih seperti apa yang menjadi rancangan Tuhan buat mereka. Dan percayalah, kalau kamu 2 orang nanti sukses sebagai 2 orang pengusaha, kamu pengusaha di dalam Tuhan akan memberkati banyak orang. Beda dengan 1
yang dia cari sendiri dengan kemampuan dia gali tanpa mengandalkan Tuhan. Ya, lanjut. Bersabar dalam bimbingan dan pimpinan Tuhan. Pikulah kuk yang aku pasang sebab bebanku ringan. Tuhan bilang kan, Tuhan sudah pikul dahulu kuknya buat kita. Bertekun dalam proses pendewasaan rohani, ya. Tadi buah roh, ya, Galatia 5 itu juga penguasaan diri salah satunya. Akui dia dalam segala kerendahan hati, jangan diam, ya. Kalem aja, dengarkan dan asah kepekaan suara Tuhan, suara roh yang ada pada kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, berdoa dan dengar Tuhan, biar Tuhan dengarkan kamu dan kamu dengarkan Tuhan. Lakukan itu anak-anak muda, lakukan itu. Aku rindu kalian seperti itu. Masa depanmu penuh harapan, kejayaan di tangan Tuhan akan diberikan kepada kalian. Oke, cukup. Masih ada waktu siapa tanya jawab? Panitia, tidak? Oke, saya stop di situ. Kalau ada yang mau tanya, sebelum kita tutup berdoa. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, artinya nggak ngerti atau salah ngerti. Nggak ada yang mau tanya? Kita tutup doa saja. 6:28, 2 menit ya, 2 menit lagi kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya kita tutup doa. Saya tunggu 2 menit. Jadi boleh nggak eksplorasi? Ya? Halo? Boleh. Tapi yang harus seperti apa? Ada koridornya. Ya? Supaya kamu nggak rugi. Kamu muter-muter untuk capai tujuannya. Padahal Tuhan tunjukin jalannya, udah nyampe. Satu lompatan, udah nyampe. Tapi kamu nggak ngadalin Tuhan, kamu muter-muter. Lama, capek, udah babak belur kalau udah berhasil gitu. Lama ya. Kita beriman, kita percaya, kita salah melangkah pun nanti akan dibalikin Tuhan karena anak-anak yang dikasih Tuhan. Ya, jangan seperti om ya, bahasanya om. Saya dulu seperti itu, nakal ya, muter-muter di luar, sekarang nyesel. Kenapa nggak dari dulu aja tuh? Kayak dulu ketutup tuh mata rohani, ketutup. Ya. Jadi kenapa ya dulu begitu? Kenapa nggak seperti ini? Kan langsung jelas banget Tuhan yang mimpin seperti itu. Jadi ya, memang akhirnya balik lagi sih. Udah di luar rel tapi Tuhan geser, naik lagi di atas rel. Ya, balik lagi. Ya, ada dekat dengan berkat Tuhan itu. Cuman kan saya rugi, coba dulu balik ikutin Tuhan. Cepat kan sampai sekian tahun baru terima berkat Tuhan. Ya. Tuhan janjinya pasti ditepati. Anak-anak Tuhan ya sudah lahir baru, anak-anak Tuhan yang bukan Kristen ya, bukan Kristen yang di KTP. Saya masukkan adalah anak-anak yang benar kamu mengalami Tuhan kalau sudah lahir baru. Kamu bisa nyasar kemana-mana jalan salah, tapi ya kamu akan dikembalikan oleh Tuhan. Tetapi alangkah indahnya jangan nyasar dulu, sudah tahu jalan yang Tuhan tunjukkan. Oleh sebab itu kuncinya di situ. Pergumulan pribadimu sama Tuhan, ya, doa dan baca firman Tuhan. Tadi aku juga agak sedikit sedih tuh Citra game kamu tadi. Kok banyak yang lempengnya lagu-lagunya nggak rohani?
senang dengan menggali lagu-lagu dunia. Hati-hati ya. Tanpa kita sadari kadang kita dibawa, disesatkan. Ya, seperti itu. Coba kamu senang nyanyi, kamu gali lagu-lagu himne atau lagu-lagu lama yang kaya dengan sejarah latar belakang penulisannya. Wow, itu luar biasa ya. Akan menambah selain wawasanmu, pemahaman kamu tentang sebuah lagu, kamu juga bisa melihat bagaimana Tuhan pakai lagu itu merubah seseorang, bahkan banyak orang dari satu tahun ke tahun lain, dari zaman ke zaman. Ya, luar biasa.